Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaannya? Sehat ya? Semoga saja sehat. Nah, ini ada saya membawakan materi dari PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan yang keenam. Nah, langsung saja ya. Di sini materinya saya akan lanjutkan dari materi yang kelima kemarin karena kayak tadinya sama, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Nah, indikatornya adalah saya menginginkan kalian bisa satu menugaskan atau mencari informasi tentang dokumen administrasi usaha. Jadi kalian walaupun tetap daring, kalian harus mengetahui apa aja informasi tentang dokumen administrasi. Yang kedua, menentukan dokumen administrasi usaha sesuai dengan kegunaannya. Jadi setelah kalian mencari informasi, kalian juga harus tahu kegunaannya itu apa saja. Yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan dokumen administrasi usaha dengan sesuai dengan manfaatnya. Jadi, kalian harus mengimplementasikan dokumen administrasi usaha tersebut. Itu indikatornya atau pencapaian yang saya inginkan. Terus indikator yang keterampilannya. Yang pertama, mengumpulkan contoh dokumen usaha. Ini kalian bisa mencari contoh dokumen usaha dan bisa kalian arsipkan atau administrasikan ya. Yang kedua, menyiapkan dokumen usaha. Yang ketiga, membuat dokumen usaha. Nah, ini kemarin kan kita 1 sampai 6 dari pertemuan kelima. Ini pertemuan ke-6 ada nomor 7, hal-hal yang memerlukan catatan, yaitu yang pertama ada persediaan barang, ada bahan mentah, barang dagangan, dan sebagainya. Yang kedua ada utang dan piutang dagang. Yang ketiga ada surat-surat relasi bisnis dan tanggapannya. Yang keempat, para pemesan produk atau alamatnya dan kapan harus dilayani. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan pencatatan. Yang selanjutnya unsur-unsur bidang administrasi. Yang pertama ada organisasi atau pengorganisasian. Ini biasanya berpengaruh dari orang atau pelaku atau objeknya. Yang kedua keuangan atau finansial. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan itu adalah unsur dari bidang administrasi. Yang ketiga ada manajemen. Yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian itu kenapa kok beda dengan manajemen? Karena manajemennya itu inti. Contoh manajemen transportasi, manajemen bidang pemasaran dan sebagainya. Kalau kepegawaian itu umumnya. Terus perbekalan atau logistik ke tata usahaan atau recording. Nomor 9, pengertian surat. Surat adalah informasi yang tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu atau khusus. Nah, fungsinya itu ada beberapa nih. Yang pertama alat komunikasi tulis, bukti tertulis, alat pengingat, dan alat untuk mewakili perseorangan. Selanjutnya ada surat itu adalah pedoman atau dasar untuk bertindak. Jadi, semisal ada surat itu kegunaannya apa, itu yang memutuskan atau dasar untuk kita tindakannya itu seperti apa. Yang selanjutnya keterangan yang dapat memberi rasa aman dalam aktivitas tertentu. Jadi ada izin dan sebagainya itu di dalam surat. Ada bukti historis dalam suatu kegiatan. Berdasarkan sifatnya, surat itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama surat pribadi, surat-surat yang bersifat kekeluargaan. Yang kedua surat resmi, surat yang diterbitkan oleh kegiatan dinas, kepentingan tugas, bisnis instansi, dan yang terkait. Yang selanjutnya adalah surat sosial, adalah surat yang lahir dalam aktivitas bisnis. Yang keempat, ada surat niaga atau surat resmi yang isinya contohnya tawaran atau tawar-menawar dari suatu penjual dan pembeli. Yang kelima, ada surat dinas adalah surat yang bersifat resmi yang kegunaannya adalah untuk menyampaikan informasi tentang kedinasan. Nah itu, jadi ada 5 golongan surat. 10, pencatatan transaksi barang atau jasa. Nah, bukti transaksi perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Nah, bukti intern itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Jadi tidak ada bukti intern itu untuk di luar perusahaan. Bukti transaksi yang termasuk bukti intern adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti kas masuk. Bukti kas keluar ada 2 ya berarti. Jadi intern itu ada bukti keuangan atau pemasukan, terus ada pengeluaran. Kalau yang eksternal itu yang pertama contoh NPWP,
surat usaha dagang, SIUP, SITU, ataupun TDP. Ada 8 ya ini, maaf, nomornya salah. Jadi contoh surat eksternal di sini saya contohkan ada 8. Jadi ada pun yang tidak ada di sini, tapi kalian mengetahui, contohnya di sini yang tidak tertulis adalah surat untuk tawar menawar. Nah itu kan eksternal suratnya, bukan internal. Pokoknya internal itu adalah pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan. Selain itu adalah eksternal. Nah, karena memang materinya yang keenam ini adalah materi lanjutan yang kelima, jadi KD-nya itu satu, kita buat 2 pertemuan, jadi maka sampai sini saya cukup materinya, karena kita yang 1 sampai 6 kan sudah dibahas di materi kelima. Nah, ini 7 sampai 10 sudah saya sampaikan dan saya share untuk materinya. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk menyimak video yang lainnya. Semoga kalian selalu sehat dan semoga selalu semangat dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Apabila ada saya salah kata, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.